Shalom Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri aktivitas di hari Jumat ini dengan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 7 ayat 1 sampai dengan 24 yang menjadi bagian bacaan leksionari kita pada hari ini di hari Jumat 15 Mei 2020. Bapak, Ibu, dan saudara dipersilahkan membaca bersama-sama dengan anggota keluarga di rumah. Cerita di Kejadian 7 ayat 1 sampai dengan 24 ini cukup populer, Bapak Ibu. Saya kira tidak ada dari kita yang tidak paham tentang cerita ini, karena cerita ini disaksikan oleh tidak hanya agama Kristen tapi juga beberapa agama besar yang lain. Jadi cerita tentang Nabi Nuh dan air bah serta bahtera yang dibuatnya. Ini sebuah cerita yang luar biasa yang disaksikan oleh Alkitab kita. Cerita yang menggambarkan bagaimana Nabi Nuh beserta keluarganya menjadi satu-satunya keluarga yang saat itu dipercaya oleh Tuhan, dipercaya oleh Allah untuk membuat sebuah bahtera yang luar biasa besar, yang bisa memuat berbagai macam binatang untuk bisa masuk ke bahtera itu berpasang-pasang dan lengkap dengan ukurannya yang juga luar biasa besar. Nah, mungkin menjadi pertanyaan bagi kita bagaimana Nabi Nuh ketika itu bisa begitu taat luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar khotbah tentang Nabi Nuh, renungan tentang Nabi Nuh dari berbagai pendeta yang mungkin disampaikan, ini menceritakan tentang ketaatan Nabi Nuh. Ketaatan yang luar biasa, di mana tidak ada tanda-tanda hujan akan datang, tetapi mendengar perintah Tuhan, menerima perintah Tuhan untuk membuat bahtera, diikuti, dilakukan, dan ditaati. Dan luar biasanya keluarganya mendukung, keluarganya taat juga. Saya beberapa waktu sebelumnya sempat berdiskusi dengan salah seorang kolega, teman yang juga seorang teolog. Ini nampaknya ketaatan Nabi Nuh ini juga berkaitan dengan budaya patriarkat yang berlaku di ketika itu, di zaman Alkitab ketika itu. Patriarkat di mana laki-laki yang lebih dominan, ayah yang lebih dominan, sehingga keluarga akan ngikut terus. Nah, berbicara soal ketaatan ini Bapak, Ibu, dan saudara, kalau kita kemudian mengamini bahwa mungkin tidak akan atau berbeda ceritanya kalau kemudian Nabi Nuh tidak taat, mungkin keluarga Nabi Nuh tidak akan selamat dari air bah itu. Nah, tetapi ceritanya kan tentu kita tahu bahwa Nabi Nuh taat. Nah, kalau belajar dari Nabi Nuh dan kemudian kita berkaca pada diri kita sendiri, sejauh mana kita taat juga kepada Tuhan, sejauh mana kita taat akan firman-firmannya, akan perintah-perintahnya, akan apa yang kita terima sepanjang hidup kita dari Tuhan. Perintah Tuhan kan kita terima dari Alkitab ketika kita beribadah, ketika kita bersekutu. Apakah itu berhenti kepada hanya firman Tuhan yang kemudian kita buat quote atau kita buat status di WhatsApp atau di Instagram atau di media sosial yang lain, atau sungguh-sungguh kita coba belajar terus untuk kita lakukan dan kita taati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cerita tentang Nabi Nuh mengingatkan kita kembali sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Apakah kemudian kita hanya berlindung di balik kata-kata, saya hanya manusia biasa, wajarlah kalau saya tidak taat. Atau kita mau seperti Nabi Nuh yang ketaatannya bukan ketaatan otomatis, tapi karena bergaul terus dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, yang otomatis dia kemudian menjadi taat karena bergaul akrab dan mengenal siapa Tuhannya. Oleh karena itu ini menjadi peringatan atau menjadi pengingat bagi kita sejauh mana kita akan taat kepada Tuhan. Mumpung saat ini kita masih hidup, apalagi di tengah-tengah wabah yang sedemikian rupa yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan juga di sisi yang lain. Sejauh mana kita taat. Nah, untuk mengakhiri renungan ini, perkenankan saya membacakan sebuah syair yang saya temukan di internet, dan syairnya cukup menohok saya kira, yang bisa kita renungkan bersama-sama. Demikian syairnya.
Kau sebut aku Tuhan, tapi tidak menurut perintahku. Kau sebut aku terang, tetapi tidak mendekati aku. Kau sebut aku jalan, tapi tidak melewati aku. Kau sebut aku hidup, tapi tidak menginginkan aku. Kau sebut aku bijaksana, tapi tidak meneladan aku. Kau sebut aku berterus terang, tapi tidak mempercayai aku. Kau sebut aku kaya, tapi tidak meminta kepadaku. Kau sebut aku kekal, tapi tidak mencari aku. Kau sebut aku lemah lembut, tapi tidak mengasihi aku. Kau sebut aku mulia, tetapi tidak melayani aku. Kau sebut aku maha kuasa, tapi tidak menghormati aku. Kau sebut aku adil, tapi tidak takut kepadaku. Jika aku menghukum engkau, jangan salahkan aku. Kiranya puisi ini kembali menguji sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan. Apakah hanya di mulut saja, atau kita wujudkan dalam tindakan sehari-hari terkait panggilan hidup kita. Selamat mengakhiri hari Jumat ini. Selamat mengakhiri aktivitas kita di hari Jumat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia, damai sejahtera, dan persekutuan kekal menyertai saudara sekalian. Amin.